Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Faslun maqamatul 'ashiq. Pasal level-level para pecinta, level-level penderita asmara. Wal 'ashiqu lahu thalathu maqamat. Maqamu ibtida'in wa maqamu tawassutin wa maqamu intihain. Penderita kasmaran atau asyik itu ada 3 level. Level permulaan, maqamu ibtida'in, wa maqamu tawassutin, level pertengahan, wa maqamu intihain, dan level puncak atau level pamungkas. Fa amma maqamu ibtida'ihi qalu yajibu alaihi mudafa'atuhu bi kulli ma yaqdiru alaihi idza kana al-wusulu ila ma'syuqihi ta'azziran qadran wa syar'an. Jika ada seseorang yang terpapar gejala mabuk asmara level permulaan, maka ia wajib untuk menahan perasaannya itu sekuat yang ia mampu. Jika memang hidup bersama kekasihnya itu merupakan hal yang tidak mungkin, merupakan sesuatu yang terlarang baik secara syariat ataupun secara takdir. Misalnya mencintai atau cinta terhadap sesama jenis, atau cinta terhadap wanita yang sudah bersuami, atau cinta terhadap wanita mahram yang haram untuk dia nikahi. Maka wajib baginya untuk menahan perasaannya dan menghilangkan, memalingkan dirinya dari perasaan tersebut. Akan tapi kalau tidak terlarang, jika orang yang kita cintai itu boleh untuk kita nikahi, dan itu mungkin secara takdir, maka kita bisa menempuh jalan yang halal yang diridai Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui pernikahan. Allahu a'lam bishawab. Fa in ajaza an dzalika wa aba qalbuhu illa as-safara ila mahbubihi wa hadha maqamut tawassuti wal intiha fa alaihi kitmanuhu dzalika wa alla yushfiyahu ilal khalqi. Akan tapi jika ia tidak mampu untuk menahan dan menghilangkan perasaannya itu, maka ini sudah masuk pada level pertengahan atau bahkan level puncak. Nah, kalau sudah sampai sini, maka wajib baginya untuk menyembunyikan perasaannya itu dan tidak mengabarkannya kepada siapapun. Wala yashmata bimahbubihi wa yahtikahu bainan nas. Fayajma'u baina syirki wa zulmi. Dan ia tidak boleh untuk menyusahkan orang yang dicintainya itu atau mempermalukannya di depan orang-orang. Karena jika ia melakukannya, maka ia sungguh telah menggabungkan antara 2 dosa sekaligus, yaitu dosa kesyirikan dan kezaliman. Fa inna zulma fi hadzal bab min a'zami anwa'iz zulmi wa rubbama kana a'zama dhararan 'alal ma'syuqi wa ahlihi min zulmihi fi malihi. Karena kezaliman dalam perkara ini termasuk kezaliman yang paling besar, bahkan efek buruk yang dirasakan oleh orang yang dicintainya itu dengan dia mengungkapkan perasaannya itu, efek buruk yang dirasakan oleh orang yang dicintainya dan keluarganya itu mungkin jauh lebih besar dibanding kezaliman terhadap harta mereka. Fa innahu yu'arridul ma'syuqa bihadkihi fi 'ishqihi ila wuqu'in nasi fihi wa inqisamihim ila musaddiqin wa mukadzibin. Karena jika ia mengabarkan perasaannya itu, maka ia telah mempermalukan orang yang dicintainya itu dan membuatnya menjadi sasaran prasangka orang-orang. Yang di antara mereka ada yang percaya, di antara mereka ada yang tidak percaya, tentu saja. Wa aktsarun nas yusaddiqu fi hadzal babi bi adna syubhatin. Wa idza qila fulanun fa'ala bi fulanin aw fulanatin kadzdzabahu wahidun wa saddaqahu 999. Dan kebanyakan orang itu akan mempercayai perkara ini meski dengan pemicu yang sangat kecil. Jika dikatakan lelaki itu telah melakukannya dengan wanita itu, dengan wanita yang dicintainya itu, maka satu saja yang akan kadzabahu wahidun, satu saja yang tidak akan percaya. Wa saddaqahu 900 wa 999. Akan tapi 990 orang yang lainnya itu akan percaya bahwasanya lelaki itu memang telah melakukannya dengan wanita yang dicintainya itu, melakukan perbuatan keji, melakukan zina atau hal-hal yang semisalnya. Wa khabarul 'asyiqil mutahattiki 'indan nas fi hadzal babi yufidul qat'al yaqini. Dan kabar orang yang kasmaran yang telah tersebar itu seolah-olah sudah pasti benar, yang sudah pasti diyakini kebenarannya. Bal idza akhbarahumul maf'ulu bihi an nafsihi kadiban wa iftira'an ala ghairihi jazamu bisidqihi jazman la yahtamilun naqid.
Bahkan apabila sang korban itu mengabarkan kabar dusta tentang dirinya, melayangkan tuduhan kepada orang lain, orang-orang pun akan mempercayainya dan tidak ada keraguan sedikit pun. Ballau jama'ahuma makanun wahidun ittifaqan la jazamu anna dzalika an wa'din wa ittifaqin bainahuma. Kalau semisalnya keduanya itu antara orang yang kasmaran dan orang yang dikasmarinya itu ketemu di suatu tempat tanpa sengaja, maka orang-orang akan meyakini bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan yang telah direncanakan sebelumnya oleh keduanya. Ini kerusakan yang timbul akibat ungkapan perasaan orang yang kasmaran terhadap orang yang dicintainya. Wa jazmuhum fi hadzal bab 'ala dzununi wa takhayyuli wa syubahi wal auhami wal akhbaril kadzibah ka jazmihim bil hissiyatil musyahadah. Dan keyakinan orang-orang terhadap kabar-kabar tentang perkara ini meski berdasarkan angan-angan, berdasarkan dugaan, prasangka atau berita bohong, itu sebagaimana keyakinan mereka terhadap hal-hal yang konkret yang tampak nyata. Wa bidzalika waqa'a ahlul ifki fit thayyibatil mutayyibati habibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mubarra'ati min fawqi sab'i samawatin bi syubhati maji'i Safwan ibn al-Mu'attali biha wahdahu khalfal askari hatta halaka man halak. Nah, dengan cara seperti itulah, dengan proses seperti itulah terjadi tuduhan zina kepada Ummul Mukminin, kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha. Hanya karena seorang lelaki bernama Safwan bin Al-Mu'attal itu datang bersama Ummul Mukminin, bersama Aisyah di belakang rombongan. Nah, hingga binasalah orang yang binasa karena tuduhan itu. Walaula an tawallallahu subhanahu bara'ataha wa dzabba anha wa takdziba qadhifiha lakana amrun akhar. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang membebaskan beliau, membebaskan Aisyah dari tuduhan itu, mungkin kejadiannya akan lain. Wal maksud anna fi idharil mubtala ishqa man la yahillu lahu al-ittisalu bihi min zulmihi wa adzahu ma huwa udwanun alaihi wa ala ahlihi. Nah, kesimpulan dari uraian yang terkemuka adalah bahwasanya ungkapan cinta dari orang yang kasmaran terhadap orang yang dicintainya yang tidak halal untuk ia gapai atau untuk ia nikahi sejatinya merupakan kezoliman terhadap orang yang ia cintai, juga kezoliman terhadap keluarga dari sang kekasih hatinya itu, merupakan perbuatan yang menyakiti mereka dan bahkan permusuhan terhadap mereka. Wa ta'arrudun li tasdiqi katsirin minan nasi dhununahum fih, dan membuatnya menjadi sasaran prasangka buruk banyak orang. Fa in ista'ana 'alaihi biman yastamiluhu ilaihi imma bi raghbatin aw rahbatin ta'adda dzulmu wa intashar wa sara dzalikal wasitatu dayyusan zaliman. Kalau ia meminta orang yang kasmaran tadi, meminta bantuan orang lain untuk mendekatkan orang yang dicintainya itu kepadanya, baik dengan iming-iming, birohbatin atau dengan ancaman, maka kezolimannya itu akan meluas dan orang yang menjadi perantara itu pun akan termasuk dalam deretan para dayus, orang-orang yang tidak tahu malu, yang tidak punya rasa cemburu, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang-orang yang zalim. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad la'ana ar-ra'isha wa huwa al-wasitatu baina ar-rashi wal murtashi fi isali ar-rishwati fama dhannuka bid-dayyuthil wasitah bainal 'ashiqi wal ma'shuqi fil wasli. Kalau orang yang menjadi perantara suap aja itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana dengan orang yang menjadi perantara antara orang yang mabuk cinta dengan kekasihnya yang haram untuk ia nikahi, yang haram untuk ia gapai, yang haram untuk ia bersatu dengannya, untuk ia hidup bersamanya. Fayatasa'adul 'ashiqu wad-dayyuthu 'ala zulmil ma'shuqi wa zulmi ghairihi mimman yatawaqqafu husula gharadihi 'ala zulmihi fi nafsin aw malin aw 'irdin. Nah, orang yang kasmaran tadi dan orang yang membantunya dengan menjadi perantara tadi, sejatinya itu adalah mereka itu saling bantu dalam menzolimi orang yang dicintai orang yang kasmaran tadi itu, dan menzolimi orang lain yang menghalangi keinginan orang yang kasmarannya tadi. Fa inna katsiran ma yatawaqqaful matlubu fihi ala qatli nafsin yakunu hayatuha mani'atan min gharadihi.
Kebanyakan tujuan atau keinginan orang yang kasmaran itu tidak akan tercapai kecuali dengan membunuh atau menyingkirkan orang-orang yang menghalanginya untuk mencapai tujuannya, yaitu tujuannya untuk berkumpul dengan orang yang dikasmarinya itu. Wa kam qatilin tulla damuhu bihadza sabab min zaujin wa sayyidin wa qarib. Berapa banyak sudah nyawa melayang karena hal ini. Berapa banyak suami atau majikan atau kerabat dibunuh karena menghalangi orang yang mabuk asmara untuk mencapai tujuannya. Wa kam khubbibat imra'atun 'ala ba'liha wa jariyatin wa 'abdin 'ala sayyidihima. Berapa banyak wanita yang jadi rusak, menjadi istri pembangkang suaminya. Berapa banyak budak yang jadi rusak, tidak taat lagi kepada majikannya. Gara-gara tipu daya busuk orang yang kasmaran dengan mereka, dengan para wanita tersebut. Waqad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fa'ala dzalika wa tabarra'a minhu wa huwa min akbaril kaba'ir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang melakukan hal yang demikian dan berlepas diri dari para pelaku hal yang demikian itu, dan perbuatan atau kelakuan itu termasuk dosa besar yang paling besar, min akbaril kaba'ir, dosa besar yang paling besar. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an yakhtuba ar-rajulu ala khitbati akhihi wa an yastama ala sawmi akhihi fa kaifa biman yas'a fi at-tafriqi baina rajulin wa baina imra'atihi wa amatihi hatta yatasila bihima. Kalau melamar wanita yang sudah dilamar pria lain atau menawar barang dagangan yang sudah ditawar oleh pembeli lain itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana halnya dengan upaya untuk memisahkan seseorang dari istrinya atau dari budak wanitanya agar ia bisa berkumpul dengan wanita-wanita itu, dengan istrinya tadi itu atau dengan budak perempuan laki lain tadi. Usyaqus suwar wa musa'iduhum min ad-diyayithah la yarawna dzalika dzanban. Nah, orang yang mabuk cinta dan orang yang membantunya tadi adalah para dayuth yang tidak menganggap perbuatan mereka sebagai sebuah dosa. Fa in talaba al-'ashiqu wasla ma'shuqihi wa musyarakata az-zawji was-sayyidi fa fi dzalika min ithmi dhulmil ghairi ma la'allahu la yaqsuru an ithmil fahishati wa in lam yurabbi 'alaiha. Kalau orang yang kasmaran tadi berupaya untuk menggapai wanita pujaan hatinya itu tanpa memisahkannya dari suaminya atau majikannya, maka ia telah melakukan perbuatan menzolimi orang lain yang dosanya lebih besar daripada dosa zina meski ia belum melakukan zina tersebut. Wala yasqutu haqqul ghairi bit-taubati minal fahishah fa inna at-taubata wa in asqatat haqqallahi fa haqqul 'abdi baqin lahul mutalabatu bihi yaumal qiyamah. Perbuatan menzolimi orang lain itu tidak bisa dihapus dengan tobat. Karena tobat itu hanya menghapus dosa pelakunya yang terkait antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hak orang lain yang telah ia rampas, maka dosanya kekal sampai hari kiamat. Orang lain yang ia zolimi, yang ia rampas haknya itu akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Fa inna min zulmil walidi ifsada waladihi wa fil dzati kabidihi wa man huwa a'azzu 'alaihi min nafsihi. Di antara perbuatan zalim kepada seorang bapak itu adalah dengan merusak anaknya, merusak buah hatinya yang mungkin lebih ia sayangi, lebih ia muliakan ketimbang diri sang bapak itu sendiri. Fa dzulmu zauji bi ifsadi habibatihi wal jinayati 'ala firashihi a'zamu min dzulmihi bi akhdhi malihi. Dan menzolimi seorang suami dengan merusak istrinya dan melakukan perbuatan kejahatan ranjang itu dosanya lebih besar ketimbang menzolimi suami tersebut dengan merampas seluruh hartanya. Walihada yu'dhihi dzalika a'zama mimma yu'dhihi akhdhu malihi wa la ya'dilu dzalika 'indahu illa safku damihi. Oleh karena itulah perbuatan ini, merusak istri orang ini, itu jauh lebih menyakitkan bagi sang suami ketimbang rasa sakit yang ia rasakan ketika seluruh hartanya dirampas. Dan bagi sang suami perbuatan yang seperti ini tidak ada bandingannya kecuali dengan menumpahkan darah orang yang telah merusak istrinya itu. Fayalahu min dzulmin a'zama itsman min fi'lil fahishah. Sungguh perbuatan zalim yang dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Na'udzubillah min dzalik. Fa in kana haqqan li ghazin fi sabilillah wuqifa lahul janil fa'ilu yaumal qiyamah.
Nah, kalau perbuatan merusak istri ini dilakukan kepada para mujahid fisabilillah, para mujahid yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya akan dihadapkan pada para mujahid tersebut di hari kiamat. Wa qila lahu khudh min hasanatihi ma syi'ta, kama akhbar bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan padanya, kepada para pelaku, pada perusak istri para mujahid tadi, ambillah pahala-pahala kebaikannya sesukamu. Jadi para mujahid tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kebaikan orang-orang yang telah merusak istrinya tadi di dunia. Kama akhbar bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama dhannukum ay fama tadhunnuna yabqa lahu min hasanatihi?" Lalu Nabi pun bersabda, "Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah kalian mengira sang mujahid yang dirusak istrinya tadi akan menyisakan pahala untuk si pelaku yang merampas istrinya itu?" Fa in dhafa ila dzalika an yakuna al-madhlumu jaran aw dha rahimin muharramin ta'addada adh-dhulmu fa sara dhulman muakkadan liqati'atir rahimi wa idza'il jar. Kalau semisal yang ia zalimi, yang ia rusak itu adalah istri atau anak tetangganya atau istri atau anak kerabatnya, maka kezolimannya pun bertambah. Jadi plus dosa memutus silaturahmi, plus dosa menyakiti tetangga. Wala yadkhulul jannata qati'ur rahimin wala man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dan tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi dan orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Fa in ista'ana al-'ashiqu 'ala wisali ma'syuqihi bi syayatinil jinni imma bi sihrin aw istikhdamin aw nahwi dzalika dhumma ila syirki wadh-dhulmi kufras sihri. Kalau orang yang kasmaran tadi itu meminta bantuan jin untuk bisa berkumpul dengan wanita pujaan hatinya itu dengan jampi-jampi, dengan pelet atau semisalnya, maka dosanya pun bertambah, plus dosa syirik dan plus dosa kekufuran. Fa in lam yaf'alhu huwa wa radiya bihi kana radiyan bil kufri ghairu karihin li husuli maqsidihi wa hadza laisa biba'idin minal kufri. Kalau ia tidak melakukannya, tapi ia ridho dengan perbuatan jambe-jambe itu, ia tidak membencinya sama sekali karena dengan jambe-jambe itu ia bisa mencapai tujuannya, maka hal yang demikian ini juga tidak jauh-jauh dari kekufuran. Wal maksud anna ta'awuna fi hadzal babi ta'awunun 'alal itsmi wal 'udwan. Kesimpulannya, saling bantu dalam hal ini, membantu orang yang kasmaran untuk menggapai kekasih yang haram untuk ia gapai, adalah perbuatan saling bantu dalam dosa dan permusuhan. Allah a'lam bishawab. Na'udzubillah min dzalik. Wa amma ma yaqtarinu bi husuli gharadil 'ashiqi min adh-dhulmil muntashiril muta'addi dararuhu fa amrun la yakhfa. Adapun kezaliman atau kerusakan yang tersebar jika orang-orang yang kasmaran tadi itu mencapai tujuannya, menggapai kekasih yang tidak halal untuk ia gapai, maka merupakan sesuatu yang nyata. Fa innahu idza hasala lahu maqsuduhu minal ma'syuqi falil ma'syuqi aghradun ukhar yuridu minal 'ashiqi i'anatahu 'alaiha. Karena kalau maksud orang yang kasmaran tadi itu terrealisasi, biasanya kekasihnya yang berhasil ia gapai itu pun punya tujuan lain yang ingin ia gapai dengan bantuan orang yang kasmaran dengannya tadi itu. Fala yajidu min i'anatihi buddan fayabqa kullun minhuma yu'inul akhar 'ala adh-dhulmi wal 'udwan. Nah, secara otomatis ia pun akan membantu kekasihnya itu untuk menggapai tujuannya sehingga keduanya pun senantiasa saling bantu dalam hal kezaliman dan permusuhan. Fal ma'syuqu yu'inul 'ashiqa 'ala dhulmi man yattasilu bihi min ahlihi wa aqaribihi wa sayyidihi wa zawjihi. Sang kekasih membantu orang yang kasmaran tadi dalam menzalimi keluarganya, kerabatnya, majikannya dan suaminya. Wal 'ashiq yu'inul ma'syuq 'ala dhulmi man yakunu gharadul ma'syuqi mutawaqqifan 'ala dhulmihi. Dan ia sendiri membantu kekasihnya dalam menzalimi orang-orang yang menghalangi tercapainya tujuan kekasihnya itu. Fa kullun minhuma yu'inul akhar 'ala aghradihi allati fiha dhulmun nas fayahsulul 'udwan wadh-dhulmu bisababi ishtirakihima fil qubhi lita'awunihima bidzalika 'ala dhulmi. Keduanya saling bantu untuk menggapai tujuan masing-masing dalam menzalimi orang lain, sehingga akan terjadi permusuhan, kezaliman
karena keduanya bersatu dalam keburukan dan saling bantu dalam kezaliman. Kama jarat bihil 'adatu bainal 'usyaqi wal ma'syuqin min i'anatil 'asyiqi li ma'syuqihi 'ala ma fihi zulmun wa 'udwanun wa baghyun. Seperti itulah yang biasanya terjadi. Orang yang kasmaran biasanya akan membantu kekasih hatinya itu dalam menzalimi orang lain, membantunya dalam permusuhan dan perbuatan yang keji. Hatta rubama yas'alahu fi mansibin la yaliqu bihi wa la yasluhu limithlihi wa fi tahsili malin min ghairi hillihi wa fi istitalatihi ala ghairihi. Bahkan mungkin ia akan mengupayakan agar kekasihnya itu mendapatkan kedudukan yang sebenarnya tidak pantas untuk orang yang semisalnya, atau mendapatkan harta yang sejatinya tidak halal baginya, atau bahkan merampas hak milik orang lain. Fa idza ikhtasama ma'syuquhu wa ghairuhu aw tashakaya lam yakun illa fi janibil ma'syuqi zaliman kana aw mazluman. Kalau semisalnya kekasihnya itu bermusuhan dengan orang lain, maka orang yang kasmaran tadi itu pasti akan membela orang yang dicintainya itu, tidak peduli kekasihnya itu dalam posisi benar atau posisi yang salah. Hadza ila ma yandhammu ila dzalika min dzulmil 'asyiqi lin-nasi bitahayyuli 'ala akhdhi amwalihim wa tawassuli biha ila ma'syuqihi bisaraqatin aw ghasbin aw khiyanatin aw yaminin kadzibatin aw qat'i tariqin wa nahwi dzalika. Hal ini ditambah lagi dengan kezaliman yang dilakukan orang yang kasmaran tadi kepada orang-orang dengan membuat mereka berprasangka buruk bahwa harta mereka akan dirampas sebagai modal untuk menggapai tujuannya, mendapatkan kekasihnya itu. Baik itu melalui pencurian, perampokan, khianatin dengan khianat, atau yaminin kadzibah, sumpah palsu, dan lain sebagainya. Wa rubbama adda dzalika ila qatlin nafsi allati harramallahu liya'khudha malahu liyatawassala bihi ila ma'syuqihi. Bahkan boleh jadi penyakit isyq yang menimpa orang yang kasmaran itu dapat mengantarkannya kepada pembunuhan, untuk kemudian mengambil harta orang yang dibunuh tadi demi menggapai kekasihnya itu. Na'udzubillah min dzalika. Fa kullu hadhil afat wa ad'afuha wa ad'afu ad'afiha tansha'u min 'ishqis suwari wa rubbama hamala 'alal kufri sharih. Seluruh keburukan tersebut dan keburukan-keburukan lainnya itu merupakan hasil dari penyakit isyq atau kasmaran ini. Bahkan boleh jadi penyakit isyq ini bisa mengantarkan penderitanya kepada kekufuran yang nyata, 'alal kufri sharih, kekufuran yang nyata. Waqad tanassara jama'atun mimman nasha'u fil islami bisababil isyq. Berapa banyak orang yang murtad gara-gara kasmaran ini. Kama jara li ba'dil mu'adzinin hina absara imra'atan jamilatan 'ala sathin fafutina biha wa nazala wa dakhala 'alayha wa sa'alaha nafsaha faqalat hiya nasraniyah fa in dakhalta fi dini tazawwajtu bika fafa'ala faraqiya fi dhalika al-yawm 'ala darajatin 'indahum fasaqata minha famat. Dzakara hadza 'Abdul Haqqi fi kitabihil 'Aqibatilah. Sebagaimana terjadi pada seorang muazin atau juru azan ketika ia melihat seorang wanita dari atas menara, lalu ia terfitnah dengan wanita itu, jatuh cinta kepadanya, lalu ia pun turun dari menara itu menemui wanita itu dan melamarnya. Sang wanita itu pun mengatakan bahwa dirinya adalah wanita Nasrani, jika kau masuk agamaku aku akan menikah denganmu. Nah, sang muazin pun menyetujui, ia murtad, dan di hari yang sama ia menapaki tangga rumah sang wanita itu dan ia pun terjatuh dan mati seketika. Wa idza arada an-nasara an yunassirul asir arauhu imra'atan jamilah wa amaruha an tutmi'ahu fi nafsiha. Dan orang-orang Nasrani itu kalau mereka ingin memurtadkan tawanan mereka, mereka akan memperlihatkan wanita-wanita cantik kepada para tawanan itu dan memerintahkan kepada para wanita itu untuk memikat hati para tawanan. Hatta idza tamakkana hubbuha min qalbihi badat lahu nafsaha in dakhala fi diniha fahunalika yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Kalau hati mereka sudah terpikat, wanita-wanita itu pun akan menyerahkan diri mereka kepada para tawanan itu. Bila para tawanan itu mau murtad dan masuk ke dalam agama mereka, agama Nasrani. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qouli tsabit." Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap.
fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan dunia dan di kehidupan di akhirat. Wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang ia kehendaki. Wa fil 'ishqi min zulmi kulli wahidin minal 'ashiqi wal ma'shuqi li sahibihi bimu'awanatihi lahu 'alal fahishati wa zulmihi li nafsihi ma fihi. Dan dalam penyakit isyq ini terkandung kezaliman orang yang kasmaran dan kekasih yang dicintainya itu terhadap masing-masing dengan saling bantu mereka dalam perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri. Fakullun minhuma zalimun li nafsihi wa sahibihi wa zulmuha muta'addin ilal ghairi kama taqaddam. Setiap mereka menzalimi diri mereka sendiri dan setiap mereka berdua itu saling menzalimi. Dan kezaliman mereka meluas kepada orang lain, muta'addin ilal ghair kama taqaddam, sebagaimana dijelaskan pada penjelasan yang sebelumnya. Wa a'dhamu min dzalika zulmuhuma bisyirki faqad tadammana al-'ishqu anwa'adz zulmi kullaha. Dan yang lebih besar daripada itu adalah kesyirikan yang mereka lakukan, yaitu dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati mereka, yang merupakan kezaliman terbesar. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyakit kasmaran ini terkandung segala macam bentuk kezaliman. Wallahu a'lam bishawab. Wal ma'syuqu idza lam yattaqillaha fa innahu yu'arridul 'ashiqa lit-talaf. Dan orang yang dikasmarai, kalau ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mengantarkan, akan menjerumuskan orang yang kasmaran kepadanya itu ke dalam kerusakan. Wa dzalika zulmun minhu bi an yutmi'ahu fi nafsihi wa yatazayyana lahu wa yastamilahu bi kulli tariqin hatta yastakhrija minhu ma lahu wa naf'ahu. Dan hal tersebut merupakan bentuk kezolimannya terhadap orang yang kasmaran dengannya itu. Dengan memikatnya, mempesonanya, menarik hatinya dengan berbagai cara. Sehingga orang yang kasmaran itu pun rela mengorbankan harta dan mencurahkan upaya-upayanya. Wala yumakkinuhu min nafsihi li'alla yazula gharaduhu biqada'i wa tarihi minhu. Fahuwa yasumuhu su'al azab. Lalu jika ia tidak menyerahkan dirinya kepada orang yang terpikat dengannya itu, agar ia masih tetap bisa mengambil manfaat darinya, agar tujuannya tidak segera hilang dengan terpenuhinya keperluan orang yang kasmaran dengannya itu dari dirinya itu, maka sejatinya ia sedang menyiksa orang yang kasmaran dengannya itu dengan siksaan yang buruk. Wal 'ashiqu rubbama qatala ma'syuqahu liyashfiya nafsahu minhu. Wala siyama idza jada bil wisali li ghairihi. Boleh jadi orang yang kasmaran itu membunuh kekasihnya yang ia dicintai itu, membunuh kekasihnya sendiri yang sangat ia cintai itu, agar ia bisa sembuh dari penyakit ini, penyakit isyq ini. Bisa berpaling dari kekasihnya itu dan membebaskan hatinya dari tawanan asmara. Terlebih idza jada bil wisali li ghairihi, kalau ia serius untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Fakam lil 'ishqi min qatilin minal janibain wa kam azala min ni'matin wa afqara min ghaniyyin wa asqata min martabatin wa syattata min syamlin. Berapa banyak nyawa yang melayang karena asmara ini dari kedua belah pihak, baik itu dari orang yang kasmaran atau dari orang yang dikasmarai. Berapa banyak penyakit ini telah menghilangkan kenikmatan. Wa afqara min ghaniyyin, memfakirkan orang yang kaya, menurunkan martabat, asqata min martabatin, wa syattata min syamlin, dan mencerai-beraikan persatuan. Wa kam afsada min ahlin lirrajuli wa waladihi, dan berapa banyak penyakit ini telah merusak istri dan anak seseorang. Fa innal mar'ata idza ra'at ba'laha 'ashiqan li ghairiha ittakhadat hiya ma'syuqan li nafsiha. Fa yasiru ar-rajulu mutaraddidan baina kharabi baitihi bit-talaq wa bainal qiyadah. Fa minan nas man yu'thiru hadha wa minhum man yu'thiru hadha. Karena seorang perempuan, seorang istri, jika ia memandang bahwa suaminya itu kasmaran terhadap wanita lain, ittakhadat hiya ma'syuqan li nafsiha, maka sang istri itu pun akan mencari orang lain yang mencintai dirinya sebagai pelarian gitu. Sehingga sang suami pun fayasirur rajulu mutaraddidan baina kharabi baitihi bit-talaq. Sang suami akan dihadapkan pada dua pilihan yang sulit. Harus memilih antara kehancuran rumah tangganya dengan jalan perceraian,
wa bainal qiyadah, atau memilih untuk bertahan dan menjadi deretan para dayus yang tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Faminan nas man yu'thiru hadza wa minhum man yu'thiru hadza. Orang-orang ada yang menempuh jalan pertama, ada pula yang menempuh jalan yang kedua. Ada yang milih untuk cerai dan ada yang milih untuk jadi dayus saja. Dan kedua-duanya adalah merupakan pilihan yang buruk. Nah, dari uraian panjang yang terkemuka dapat disimpulkan level orang yang kasmaran itu ada 3. Level permulaan, level menengah, dan level pamungkas atau puncak. Yang kedua, kalau levelnya masih pada level permulaan, maka sedapat mungkin perasaan itu dilawan dan dihilangkan. Apalagi kalau orang yang dicintai itu tidak halal baginya, tidak halal untuk hidup bersamanya, tidak halal untuk dia nikahi. Yang ketiga, kalau orang yang ia cintai itu tidak halal baginya dan penyakit kasmarannya ini sudah masuk pada level kedua, level pertengahan, atau bahkan level puncak, maka hendaknya ia jangan pernah mengungkapkan perasaannya itu atau mengabarkannya kepada siapapun. Kenapa? Karena ungkapan perasaannya itu hanya akan menimbulkan banyak kemudaratan bagi dirinya, bagi diri orang yang dicintainya, berserta keluarganya, dan bahkan bagi orang lain. Yang keempat, upaya untuk menyatukan dua insan yang tidak halal untuk bersatu adalah suatu kezaliman besar yang efek buruknya sangat luas. Yang kelima, keberhasilan orang yang kasmaran dalam menggapai tujuannya, berhasil berkumpul atau bersatu dengan kekasih hati yang haram untuk ia gapai, haram untuk dia nikahi, berhasil memilikinya, maka keduanya bersatu di atas keburukan dan kezaliman. Dan mereka pun saling bantu dalam menzalimi orang lain agar mereka bisa hidup bersama di dunia, maka boleh jadi nanti di akhirat keduanya akan saling memusuhi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Para kekasih pada hari tersebut, pada hari kiamat, akan menjadi musuh, akan saling memusuhi kecuali orang-orang yang bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Fa'ala al-'aqili an la yuhaqqima 'ala nafsihi 'ishqas suwari li alla yu'addiyahu dzalika ila hadhihi al-mafasidi au aktsariha au ba'dihha. Oleh karena itu, hendaknya orang yang berakal, orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tidak menjerumuskan dirinya sendiri kepada penyakit kasmaran ini. Supaya apa? Supaya ia bisa terhindar dari hadhil mafasid, kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan tadi. Au aktsariha au ba'dha, atau kerusakan yang lebih besar atau sebagian dari kerusakan-kerusakan yang telah disebutkan tadi. Faman fa'ala dzalika fahuwal mufarrid bi nafsihil mugharrir biha. Barang siapa melakukannya, maka ia telah menyia-nyiakan dan menipu dirinya sendiri. Fa idza halakat fahuwal ladzi ahlakaha. Kalau ia binasa, maka ialah yang membinasakan dirinya sendiri. Falaula tikraruhun nadhara ila wajhi ma'syuqihi wa tam'ahu fi wisalihi lam yatamakkan 'ishquhu min qalbihi. Karena kalau bukan karena pandangannya yang ia ulang-ulang itu, pandangan matanya yang ia ulang-ulang, ia arahkan kepada wajah orang yang ia kagumi itu. Kalau bukan karena ketamakannya untuk memilikinya, untuk hidup bersamanya, untuk bersatu dengan kekasih yang ia cintai itu, tentu penyakit kasmaran ini tidak akan menjangkiti hatinya. Fa inna awwala asbabil 'ishq al-istihsan sawa'un tawallada 'an nadharin aw sama'in. Karena sebab awal penyakit isyq atau mabuk asmara ini adalah keterpesonaan atau kekaguman, baik yang terlahir dari pandangan mata ataupun dari pendengaran. Fa in lam yuqarinhu tam'un fil wisali wa qaranahu al-iyasu min dzalika lam yahduts lahul 'ishqu. Kalau semisalnya keterpesonaan atau kekaguman itu tidak diiringi dengan ketamakannya untuk menggapai, untuk bisa hidup bersama orang yang ia kagumi, yang mempesonanya itu, maka kasmaran tidak akan terjadi. Fa in iqtarana bihi at-tam'u fa sarafahu an fikrihi wa lam yashghal qalbahu bihi lam yahduts lahu dzalik. Kalau keterpesonaan atau kekaguman itu diiringi dengan harapan untuk menggapai kekasihnya, untuk bisa hidup bersama kekasihnya itu di dunia, tapi ia memalingkan pikirannya dari kekasihnya itu, dari orang yang ia cintainya itu, dan tidak menyibukkan hatinya untuk memikirkannya, maka kasmaran pun tidak akan menjangkiti hatinya.
Fa in atwala ma'a dzalikal fikra min mahasinil ma'syuq wa qaranahu khaufu ma huwa akbaru 'indahu min ladzati wisalihi imma khaufun dini kadukhulin nari wa ghadabil jabbari wa ihtiqabil auzar wa ghalaba hadzal khaufu 'ala dzalika at-tam'i wal fikri lam yahdits lahu dzalikal 'ishq. Kalaupun harapan atau ketamakan itu diperparah dengan angan-angannya tentang keindahan atau kebaikan orang yang ia cintai, tapi ia masih punya rasa merasa takut terhadap sesuatu yang lebih besar baginya dibanding kelezatan yang akan ia dapatkan jika ia berhasil menggapai kekasihnya itu. Baik rasa takut terkait keagamaan atau takut seperti takut masuk neraka, takut murka Allah, atau takut tertumpuknya dosa. Dan rasa takut itu mengalahkan harapan dan angan-angannya itu, maka kasmaran pun tidak akan terjadi. Fa in fatahu hadzal khauf wa qaranahu khaufun dunyawi ka khaufi itlafi nafsihi aw malihi aw dhahabi jahihi wa suquti martabatihi 'inda nas wa suqutihi min 'aini man ya'izzu 'alaihi wa ghalaba hadzal khaufu lida'il 'ishqi dafa'ahu. Kalau rasa takut tersebut tidak ada pada dirinya, jadi dia tidak punya rasa takut untuk masuk neraka, tidak ada rasa takut dimurkai Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tapi dia masih punya rasa takut duniawi, takut dirinya rusak, takut hartanya hilang, takut kewibawaannya jatuh, takut martabatnya turun di mata manusia atau di mata orang yang ia cintai atau ia muliakan. Dan rasa takut itu mengalahkan seruan asmara, maka rasa takut itu pun akan memalingkannya dari kasmaran. Wa kadzalika idza khafa min fawati mahbubin huwa ahabbu ilaihi wa anfa'a lahu min dzalikal ma'syuq wa qaddama mahabbatahu ala mahabbati dzalikal ma'syuqi indafa'a anhul 'ishqu. Begitu pula kalau ia takut kehilangan orang yang lebih ia cintai dan lebih bermanfaat baginya dibanding kekasih yang ia kasmarai itu, dan ia mengutamakannya di atas kekasih yang ia kasmarai itu, maka penyakit isyq pun atau penyakit mabuk cinta itu akan tercegah, tidak akan terjadi. Fa in intafa dzalika kulluhu wa ghalabat mahabbatul ma'syuqi lidzalika in jadzaba ilaihil qalbu bil kulliyati wa malat ilaihin nafsu kullal mail. Tapi kalau itu semua enggak ada, semua yang disebutkan tadi tidak ada dalam dirinya, maka asmara pun akan menguasai hatinya. Hatinya penuhnya akan menerima isyq atau cinta itu dengan penuh keterbukaan, dan jiwanya pun akan condong secondong-condongnya kepada hal tersebut, kepada asmara yang mencangkiminya tersebut. Allahu a'lam bis-shawab. Na'udzubillahi min dzalika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.